Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan spesial bahas GCash teman-teman karena seperti yang kalian ketahui juga dan seperti yang kalian lihat dalam beberapa waktu terakhir khususnya di hari ini teman-teman, ini di tanggal 8 Januari 2026, GCash lagi mengalami koreksi atau drop yang sangat signifikan teman-teman. Dan di video kali ini seperti biasa kita bakalan bahas mulai dari alasan kenapa GCash ini bisa drop atau turun signifikan. Kemudian kita juga bakal coba lihat dari segi price action sampai ke beberapa data yang menarik ya seputar GCash ini. So sebelumnya seperti biasa disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini seperti yang kalian lihat per video ini saya record ya. Di sini kalau saya coba zoom teman-teman. Jadi per video ini saya record di tanggal 8 Januari 2026. Zcash ini dalam 24 jam terakhir turun ya belasan persen, ini sekitar 16% untuk per saat ini saya record teman-teman, belasan persen, dan ini cukup fluktuatif atau cukup volatile dalam beberapa waktu terakhir. Dan di sini kita bisa lihat untuk harga Zcash sekarang ada di kisaran $405 ya teman-teman, atau $405 per koin ya teman-teman. Dan memang secara garis besar Zcash ini masih termasuk sebagai salah satu altcoin dengan narasi privacy yang mana secara market cap atau kapitalisasi pasar ini cenderung lumayan besar lah teman-teman. Kenapa? Karena ya kita bisa lihat market cap-nya Zcash bahkan setelah drop ini masih tembus sekitar 6 billion of dollar teman-teman. Tepatnya per saat ini itu sekitar 6,68 billion of dollar ya, yang membuat Zcash ini sendiri masuk ke top 20 nih masih, atau sekarang peringkat ke-18 ya, masih masuk top 20 besar lah dari segi kapitalisasi pasarnya di crypto market gitu teman-teman. Dan tentunya seperti biasa di sini baik dari segi price action atau dari segi mungkin harganya ya dari Zcash, kemudian market cap dan peringkat market cap-nya sangat mungkin berubah sewaktu-waktu, ditambah dari segi harganya juga lagi sangat volatile gitu. Jadi tentunya angka-angka tersebut yang tadi saya utarakan sangat mungkin untuk berubah sewaktu-waktu, bisa naik maupun turun gitu ya. Dan di sini langsung aja kita akan coba lihat kenapa sih atau apa sih alasan dari Zcash ini bisa drop sampai cukup signifikan ya, belasan persen teman-teman untuk altcoin yang mungkin secara garis besar udah cukup tinggi untuk market cap-nya, ini nggak terlalu sering terjadi ya teman-teman. Dan di sini kita akan coba lihat apa sih yang memang menyebabkan harga Zcash yang mana merupakan altcoin yang udah cukup besar ini market cap-nya itu kena koreksi yang cukup signifikan gitu. Dan nggak lain nggak bukan ini adalah alasan ya teman-teman. Nah kira-kira ini adalah salah satu artikel atau sumber yang memuat kenapa sih Zcash ini bisa drop sangat signifikan. Dan again ini saya tidak terafiliasi dengan platform manapun, dan ini juga kebetulan salah satu sumber yang saya temukan, dan tentunya ini juga masih terbaru banget nih, Januari tanggal 8 2026, ini tepat per video ini saya record ya teman-teman untuk sumber ini mengeluarkan beritanya. Dan again di sini saya nggak di-endorse dan juga tidak promosi platform apapun teman-teman. Jadi ya always do your own research. Kalian juga bisa cari beritanya atau sumbernya di sumber lain atau di referensi lain, sangat bebas teman-teman, asalkan kalian yakin sumbernya itu kredibel dan isinya dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi teman-teman bebas kok untuk cari sumber informasi dimanapun. Jadi simpelnya di sini harga Zcash ini unlock atau drop teman-teman setelah tim pengembang Zcash yang utama ya teman-teman, yang nanti kita akan coba lihat itu mundur teman-teman. Dan tentu dalam konteks ini mundur dari project Zcash ya teman-teman ya. So kalau kita baca di sini kita bisa lihat harga Zcash mengalami penurunan tajam akibat perkembangan terbaru dalam ekosistemnya ya teman-teman, yang mana hal ini terjadi setelah para pengembang inti Zcash ini mengundurkan diri dari jabatan mereka karena adanya konflik terkait tata kelola ya, konflik kepentingan lah ya. Kita akan coba baca di mana di sini Josh Swihart yang merupakan CEO dari Electric Coin Company atau ICC teman-teman, ECC ya teman-teman, di sini yang mana ini adalah merupakan tim pengembang utama di balik proyeknya Zcash teman-teman. Kalian bisa baca tim pengembang utama di balik proyek Gcash teman-teman ya. Nah, dia ini mengumumkan bahwa seluruh karyawan ECC, atau jadi bukan si Josh-nya aja teman-teman, bukan Josh Swihart-nya aja, tapi seluruh karyawan ECC-nya itu mengundurkan diri setelah terjadi ketidaksepakatan dengan Dewan Bootstrap, teman-teman. Nah, kalau kita baca lebih lanjut di sini, nah ini sempat ada tulisannya teman-teman, kalian bisa baca dari uh, Josh Swihart-nya sendiri, kalian bisa lihat. Dan di sini kalau kita baca, menurut Swihart, beberapa anggota telah bertentangan dengan misi awal dari berdirinya perusahaan tersebut, yang mana dalam konteks ini mungkin Project Gcash tentunya yang dimaksud. Ia menyebut bahwa tindakan tata kelola terbaru telah mengubah ketentuan kerja bagi ECC sehingga tim tidak lagi dapat melanjutkan pekerjaan mereka di bawah kondisi tersebut. Ya pokoknya
ada perubahan tata kelola yang menyebabkan mungkin, karyawannya ICC ini ya tidak terlalu nyaman lah ya bekerja di bawah kondisi yang telah ditetapkan gitu teman-teman. Nah, Swihart ini menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut sebenarnya bukanlah keputusan yang sepenuhnya sukarela. Jadi sebenarnya mereka itu ya mungkin quote on quote ya kalau dari berita yang dituliskan di sini itu mereka itu sebenarnya nggak mau teman-teman untuk mengundurkan diri. Nah, makanya dia di sini bilangnya ia menyebutnya sebagai pemecatan secara konstruktif teman-teman karena mungkin ada tata kelola yang diubah dan lain-lain sehingga menyebabkan ya pekerjanya atau dalam konteks ini si Swihart dan karyawan-karyawannya ICC ini tidak nyaman gitu ya, mungkin teman-teman. Nah, di sini para pengembang yang hengkang tersebut kini mendirikan perusahaan baru namun tetap dengan misi yang sama. Ya artinya di sini kalau kalian baca nih ya di sini tulisannya. Nah, ya mungkin, mereka mau memang bangun project baru mungkin ya teman-teman ini baru, katanya kan teman-teman kita nggak pernah tahu ya sampai terjadi atau sampai terjadi faktanya teman-teman, tapi di sini pokoknya mereka sepertinya mau mendirikan project baru yang mana, tujuannya ya seperti, misinya Zcash yang sebelumnya ya, yaitu membangun uang pribadi yang telah terhentikan yang mana konteksnya tentu masuk ke narasi privasi teman-teman, sesuai dengan narasi Zcash juga. Nah, di sini yang menarik ia menegaskan bahwa situasi ini tidak merusak protokol Zcash secara langsung teman-teman, karena kan ya konflik internal ya. Jadi, meskipun demikian atau meskipun hal tersebut terjadi, ya tentunya, konflik internal seperti ini langsung price in ya, atau dalam bahasa Indonesia itu tercermin di pasar, teman-teman. Makanya harganya Zcash di sini kalau kalian lihat, harga Zcash itu tercatat turun lebih dari 7% dalam 24 jam terakhir, tapi ya per sekarang tadi kalian udah lihat dalam 24 jam terakhirnya udah turun lebih jauh, belasan persen, teman-teman. Nah, di sini menunjukkan adanya kehati-hatian dari investor terhadap potensi masalah tata kelola yang mengganggu atau ya bisa mengganggu lah ya kelangsungan pengembangan proyeknya. Jadi ya kalian bisa lihat ketika ada narasi yang buruk dari suatu proyek, kalian bisa lihat investor bisa langsung berhati-hati, bisa langsung bearish output-nya atau, view-nya bisa langsung bearish dan ketika adanya selling pressure yang kuat masuk ke market, otomatis ya harganya kalian bisa lihat drop-nya sangat signifikan gitu. Nah, di sini meski demikian, di sini menurut artikel ini Zcash masih dianggap sebagai salah satu altcoin yang cukup oke dalam hal privacy dan di sini proyek ini menggunakan teknologi ZK atau Zero Knowledge Proof ya teman-teman untuk transaksi yang aman tanpa mengungkapkan informasi pribadi. Menurut artikel ini, teman-teman. Nah, Zcash ini mengadopsi model Bitcoin namun dengan fitur privacy sebagai nilai tambah penggunanya, teman-teman ya. Kira-kira kayak gitulah ya untuk, berita yang sedang terjadi. Ya pokoknya ya masalah ini timbul dari adanya perubahan tata kelola yang menyebabkan adanya tim intinya dari Zcash ini yang merupakan Joe Swihart dengan, kawan-kawannya atau dengan karyawannya, yang mana ini, merupakan karyawannya ECC teman-teman atau Electric Coin Company ya, yang mana itu adalah tim pengembang utamanya Zcash ini ya jadi mengundurkan diri gitu karena ada, eee, pergantian tata kelolanya mungkin ya. Dan di sini ya perubahan tata kelola tersebut dan pengunduran diri dari, timnya tersebut itu menyebabkan atau pengunduran diri dari pengembangnya intinya atau tim pengembang intinya menyebabkan adanya kepanikan atau quote on quote bisa kita lihat sebagai fear ya di marketnya khususnya di Gcash teman-teman, yang mana menyebabkan adanya selling pressure dan kalian bisa lihat harganya langsung tercermin ya di market gitu teman-teman. Kira-kira kayak gitulah untuk pembahasan mudahnya gitu teman-teman. Dan dari sana kalau kita lihat di sini ya, nah penurunan Zcash ini kita bisa lihat ya langsung drop sangat signifikan, ini nggak main-main turunnya teman-teman, dan penurunan ini itu tentu menyebabkan ya secara projection price untuk Zcash cukup lumayan teman-teman, dropnya cukup signifikan bahkan kalau kita tarik ke bawah nanti kita akan coba lihat berapa. Tapi di sini kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir ada lebih dari 20 million of dollar atau tepatnya angkanya adalah 23,71 million of dollar yang terlikuidasi di Zcash ini teman-teman. Ini tentu dari derivatif datanya ya, yang mana tentu majority yang terlikuidasi adalah orang-orang yang mengambil posisi long atau posisi pembelian ya. Di sini long position terlikuidasi sekitar 20,25 million of dollar dan short positionnya terlikuidasi sekitar 3,46 million of dollar. Sehingga kalau di total di futures atau derivatif marketnya dari Zcash ini sendiri ada sekitar 23,71 million of dollar secara value yang kena yang namanya margin call teman-teman ya. Jadi ya itu cukup penting atau cukup matters untuk kita perhatikan dan di sini kita bisa lihat juga kalau kita cek ya dari segi volume juga di sini ya kalian bisa lihat secara volumenya itu seperti apa ya teman-teman, di mana harga Gcash-nya ini drop, volumenya juga sepertinya ya masih cukup tinggi dibandingkan sebelumnya, tapi kita bisa lihat mulai ada penurunan dan di sini yang menarik adalah OI atau open interest teman-teman. Di mana OI-nya kalau kalian perhatikan nih, OI-nya yang warna hijau teman-teman dan Zcash price-nya ini yang warna kuning teman-teman ya. Ini sebenarnya masih lumayan tinggi ya teman-teman. Mungkin ada yang berspekulasi juga karena kan OI ini merepresentasikan atau menandakan berapa jumlah kontrak aktif yang terbuka ya teman-teman atau yang masih aktif lah pokoknya yang masih running dan masih terbuka belum ditutup masih berjalan teman-teman. Dan di sini OI masih berada dalam level yang cukup tinggi I think teman-teman. Jadi ya ini juga bisa kita perhatikan atau bisa
cukup penting lah ya untuk kita lihat di Zcash ini. Dan kalau kita cek by price action di sebelah sini, nah ini adalah price action saat ini buat Zcash, yang mana kita bisa lihat ya, Zcash ini dropnya lumayan teman-teman, yang mana kalau kita cek dalam beberapa hari terakhir aja, mungkin kita lihatnya mungkin di sebelah sini ya, dari, mungkin sekitaran akhir Desember ya teman-teman, mungkin di sebelah sini dari local topnya kita tarik ke bawah, ini udah minus 20% lebih teman-teman, dan kalau ke bawah lagi 30% lebih. Tapi kan ya itu dari akhir bulan Desember, dan mungkin majority ya ini terjadi drop signifikannya di 3 hari terakhir mungkin ya. Kita bisa lihat dari atas ini ke bawah, ini dropnya udah 20% lebih loh teman-teman. Kalian bisa lihat nih dalam 3 hari terakhir aja loh teman-teman. Dan, terutama di hari ini ya dropnya sangat signifikan, dan tentunya ya mungkin kalian akan melihat cukup banyak berita terkait Zcash nih dalam beberapa waktu dekat ini, karena Zcash ini adalah altcoin yang cukup dilirik juga teman-teman, karena tadi kapitalisasi pasarnya atau market cap-nya cukup besar, dan drop seperti ini itu bukanlah hal yang terlalu sering terjadi. Dan ketika ada dropnya seperti ini mungkin cukup banyak juga, saya rasa holder Zcash ya teman-teman, karena saya sering lihat tuh di timeline banyak banget orang yang posting seputar Zcash. Jadi ya asumsi saya mungkin harusnya lumayan banyak nih yang kena yang namanya drawdown teman-teman. So mungkin boleh komen di kolom komentar di bawah apakah kalian holder Zcash atau enggak, dan apakah kalian termasuk orang kena drawdown atau enggak gitu ya teman-teman. Dan again nih saya cuma tanya aja, kalian bebas berkenan jawab atau enggak, dan tentunya nggak ada ajakan jual beli sama sekali. Dan oke, langsung aja kalau kita lihat juga dari segi harganya, di sini mungkin kita lihat dari, time frame yang lebih besar dulu, weekly ya teman-teman, atau time frame mingguannya nih, time frame weekly-nya. Nah kira-kira seperti ini, di mana kita bisa lihat memang dalam beberapa waktu terakhir, atau di sini mungkin lebih tepatnya dari, September ya teman-teman ya, sampai ke mungkin di sini bulan, Novemberan teman-teman, di sini dia menguat sangat signifikan. Kalian bisa lihat nih, gain-nya sangat signifikan buat Zcash. Tapi ya kalian bisa lihat nih dari mulai pertengahan November sampai ke harga sekarang ini dropnya juga lumayan signifikan ya teman-teman, 40%, hampir 50%-an gitu teman-teman. Jadi ya lumayan tinggi juga, dan actually di sini, dia drop karena ada area resistance-nya juga salah satunya di sini teman-teman. Kalian bisa lihat udah saya tandai juga, dan di sini sebenarnya area resistance tersebut juga sempat menahan pergerakan harga Zcash sebelumnya, yang mana di sebelah sini ya kalian bisa lihat sempat ketahan juga. Dan di sini kalau kita lihat di price action terbarunya, kita pindah ke daily teman-teman, maka kita bisa lihat bahwasannya ini Zcash ya memang lagi part of correction-nya aja teman-teman ya, atau kita belum tahu ke depannya gimana, tapi secara garis besar kita bisa lihat ini merupakan, koreksi yang lumayan signifikan buat Zcash, karena kalau kita gunakan Fibonacci juga dan kita tarik dari, low to high-nya teman-teman, di sini kita tarik dari swing low ke swing high-nya kira-kira di sebelah sini, dan kita gedein ke kanan biar kalian bisa lebih jelas. Maka teman-teman bisa menyaksikan atau bisa melihat bahwasannya di sini kalau kita coba lebih presisikan, nah kira-kira seperti ini, dan kita coba, nah kayak gini ya lebih pas teman-teman. Kita bisa lihat bahwasannya di sini untuk area supportnya di sebelah sini, ini udah di breakdown, makanya di sini saya ubah menjadi resistance atau area supply, dan itu bertepatan dengan area sekitar 0,382-nya dari Fibonacci-nya. Ini udah di breakdown ke bawah teman-teman, valid breakdown. Dan di sini, meskipun ya mungkin candle ini masih belum close ya, sebenarnya kita belum bisa katakan valid ya, karena ini kan belum close candle di hari ini. Tapi ya again dengan penurunannya seperti ini, dan ya kita bisa lihat juga ya secara, eee, volume juga dropnya sepertinya cukup kencang. Jadi ya kita bisa assume bahwasannya ini memang ada peluang untuk dia closing, negatif atau closing merah di bawah teman-teman, dan menjadi valid breakdown teman-teman ya. Dan di sini juga sekarang Zcash ini sedang bertahan nih di kisaran area 0,5-nya teman-teman. Yang mana kalian bisa lihat nih untuk angkanya 0,5-nya, untuk price-nya juga di sebelah mana teman-teman. Nih kalian bisa lihat sendiri dari angka Fibonacci-nya. Dan di sini again not financial advice, tapi kita bisa lihat sekarang Zcash lagi mencoba bertahan di area tersebut. Dan kalau kita perhatikan buat Zcash ya, eee di sini tentu cukup bergantung nih sama area 0,5 ini, karena kalau misalkan area di bawah sini itu drop atau, di breakdown lagi teman-teman, atau turun lagi di bawah area ini, maka kita bisa lihat ada skenario bearish yang mungkin bisa berlanjut terhadap Zcash, di mana skenario bearish-nya ya ketika dia drop, di bawah 0,5-nya, maka ada chance buat Zcash ini mendekati area support selanjutnya, yang mana ada di demand area-nya di bawah sini, yang mana kalian bisa lihat ini beririsan juga dengan area 0,618 ya teman-teman. Dan kalau kita scroll juga ke kanan, nah kayak gini ya. Sorry, ke kiri maksudnya teman-teman, bukan ke kanan ya, kalau ke kanan mah ke sana dong teman-teman ya. Jadi ke kiri, di sini kita lihat ada cukup banyak, pergerakan Gcash juga yang tertahan di area tersebut ya. Ini kalian bisa lihat beberapa pergerakan area Gcash yang, tertahan di area tersebut di beberapa kali juga teman-teman. Dan kalian bisa coba perhatikan sendiri aja, di mana kalau kita cek ya memang area tersebut tepat ya dengan area golden ratio dari Fibonacci juga gitu. So, ini area yang cukup penting untuk diperhatikan. Jadi mungkin kalau misalnya kalian melihat nih, jika ini drop kembali di area 0,5-nya atau dari area 0,5-nya, maka, salah satu skenario bearish yang mungkin terjadi adalah jika bisa drop kembali ke area
0,618 ya, atau area golden ratio-nya dari Fibonacci ya teman-teman, which is di area demand area-nya atau area support-nya di sebelah sini dengan price action yang kira-kira kalian bisa lihat ya di sebelah sini gitu, udah tertulis kok teman-teman. Dan di sini kita berbicara selain skenario bearish yaitu skenario bullish ya, dimana kalau skenario bullish dari Zcash kita bisa lihat sebenarnya ya, kalau dalam time frame jangka pendeknya ya kita bisa lihat sebenarnya ini meskipun ya secara tren ini dia mulai turun teman-teman, mungkin kalian bisa lihat ini pergerakannya seperti ini kalau di tren besarnya. Nah, ini mungkin kalian ada yang berasumsi, wah sepertinya bakal seperti ini nih. Ya bisa aja teman-teman kalau di time frame besar ya. Tapi di sini dari time frame yang atau dari sudut pandang yang lebih kecil kita bisa lihat sebenarnya ini kan masih sepertinya teman-teman ya. Nah, hopefully kalau misalnya dia bisa bertahan dari area 0,5-nya di sebelah sini, ya memang ada chance untuk jika sini bisa menguat kembali ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya memang masalah internalnya bisa segera di-solve dan lain-lain, ya mungkin aja jika bisa ada penguatan lebih lanjut, mungkin sekali lagi bukan pasti ya teman-teman, mungkin teman-teman. Dan salah satu indikasinya atau konfirmasinya adalah kalau misalnya jika ini berhasil menguat kembali dan hopefully bisa closing kembali atau lebih tepatnya bisa breakout kembali dari area sebelah sini teman-teman, yang merupakan area supply atau area resistance ya dari GCash nih yang ada di sebelah sini, yang sebelumnya di breakdown ya teman-teman, yang mana sekarang udah saya marking atau saya tandai sebagai supply area teman-teman. So itu menjadi salah satu area kunci juga. Jadi kalau misalnya GCash mau kasih kita konfirmasi bahwasannya dia ready untuk menguat lagi, ya maka hopefully dia bisa closing lagi atau breakout lagi ke atas dari area sebelah sini atau dari resistance-nya, yang mana juga mungkin ya kalau hal tersebut terjadi mungkin secara stokastik RSI ini juga bisa climbing up lagi atau bisa rebound lagi ke atas gitu teman-teman. So itu beberapa hal dari segi price action yang bisa kalian perhatikan. Dan di sini kalau kita coba cek juga datanya dari sebelah sini. Nah, kita bisa lihat ya di sebelah sini ada data dari Gcash yang mana kalau kalian lihat secara backers-nya atau secara investor ya teman-teman, Gcash ini ada beberapa investor ternama juga seperti mungkin Pantera ya, Pantera Capital, kalian harusnya cukup kenal nih sama Pantera ini, dan juga beberapa VC baik tier 2 maupun tier 3 lain ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sebelah sini teman-teman untuk berbagai venture capital yang berinvestasi di Gcash ini teman-teman. Dan di sini kalau kita cek by analytic ya atau data return-nya buat Zcash teman-teman. So kita pindah dulu ke bagian analytic seperti ini dan kita bisa lihat bahwasannya Zcash ini menjadi salah satu altcoin yang kapitalisasi pasarnya cukup besar dan turunnya sangat signifikan nih, atau cukup signifikan di awal Q1 atau awal bulan Januari ini. Yang mana dari tanggal 1 Januari ke 8 Januari ini 2026 ya. Ini Zcash udah turun sekitar 20%-an teman-teman. Jadi dropnya sangat signifikan. Dan ya gimana nih menurut kalian seputar Zcash ini? Apakah ini justru peluang nih karena udah koreksi dan mungkin kalian melihat koin ini masih cukup bagus atau lebih tepatnya narasinya masih menjulang atau masih cukup bisa membuat koin ini banyak dilirik sehingga mengalami penguatan kembali, atau menurut kalian mungkin projectnya masih cukup oke, masih still good, atau justru kalian di sisi seberangnya nih, menurut kalian mungkin karena konflik internal ini atau masalah tata kelola ini bisa menyebabkan harga Gcash koreksi lebih dalam teman-teman. Mungkin boleh kasih komentar kalian, kasih pendapat kalian di kolom komen di bawah, siapa tahu kita bisa diskusi bareng. Dan jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, feel free kalian bisa langsung request aja di kolom komentar di bawah. Nanti bakal saya baca-bacain dan yang topiknya paling banyak kalian request bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan selain itu juga temen-temen boleh nih buat mampir ke berbagai akun sosial media saya, ada Instagram nih, kalian bisa follow juga teman-teman untuk Instagram saya, kemudian juga ada TikTok. Teman-teman kalian boleh mampir ke akun TikTok saya dan di sana ada Linktree ya yang bisa kalian akses di masing-masing sosial media tersebut untuk kalian bisa mampir ke halaman Linktree seperti ini. Nah, di sini kalian juga bisa mampir ke berbagai sosial media saya yang tadi, ada TikTok, YouTube dan juga Instagram. Dan di sebelah sini ada link traktir yang bisa kalian akses buat request analisa koin dan sekaligus support saya juga. Dan ya mungkin segitu dulu buat video terkait Gcash pada kesempatan kali ini. Dan thank you ya buat teman-teman yang mungkin udah nonton video ini sampai habis dan udah support saya juga. Dan jangan malu-malu, sekali lagi kalau mau request silahkan request aja langsung, bisa di kolom komentar di bawah atau melalui link traktir yang tadi udah saya jelaskan. Dan itu aja ya, sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya.